Halo, selamat siang semuanya. Ya, Mbak. Halo, tes, tes. Suara saya apakah masuk? Terdengar banget. Oh ya. Ini kita nunggu yang lainnya atau bagaimana ya? Total jumlah mahasiswanya harusnya berapa ya, Mas ya? 13, Pak. 13 ya. Ini berarti masih ada 9 ya. Apa coba kita tunggu 5 menit ya sambil mungkin eh, Mas-mas dan Mbak-mbak WA teman-temannya ya. Ya, mungkin eh, kita mulai aja ya, sambil nunggu yang lain juga kelihatannya kurang satu orang ya. Saya izin open cam sebentar, nanti pada saat menjelaskan nanti saya off cam lagi ya untuk perkenalan saja. Ya, selamat siang Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada siang hari ini nih, mohon maaf sekali eh, mengganggu jadwal ini ya, liburnya Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian. Jadi karena memang kebetulan eh, Senin sampai Sabtu itu kan ini ya di kantor. Jadi kemarin ngomong ke Bu Rizky, bisanya itu di hari Sabtu, Sabtu sore seperti itu. Nah, di sini kan saya dimintai tolong Bu Rizky untuk
sharing ya di sini belum tentu saya juga eh, menguasai juga, maksudnya menguasai secara keseluruhan juga. Nanti juga mungkin ada masukan dari teman-teman juga. Tapi yang jelas kebetulan saya cukup lama eh, apa namanya punya pengalaman mengenai yang saya sampaikan ini. Jadi mengenai problem solving dan nanti ada strategic planning dan apa namanya performance management system. Nah, sebenarnya kemarin ngobrol dengan Bu Rizky, sebenarnya materi ini cukup gede ya. Jadi harusnya tidak dijadikan dalam satu topik, tapi karena memang keterbatasan apa jam pertemuan ya, sehingga coba ini saya mampatkan. Semoga teman-teman semua bisa cukup paham ya. Jadi di sini saya nggak menuntut atau nggak berharap teman-teman langsung menguasai. Jadi memang harapannya tahu dulu, karena memang ini kan hal yang baru ya bagi teman-teman. Tapi sebenarnya kalau semisal nanti dari sini teman-teman pengen menggali, pengen diskusi lebih lanjut, itu sesi tidak ada masalah. Jadi yang jelas materi-materi ini itu kalau teman-teman nanti di industri, apalagi kalau teman-teman eh, posisinya adalah masuknya misal sebagai manajemen trainee, jadi yang eh, apa di level manajerial, maksudnya dituntut untuk manajerialnya bagus, materi ini sangat eh, dituntut untuk teman-teman bisa menguasai. Nah, di sini kan teman-teman sudah baca ya, ada video dan ada eh, apa namanya slide presentasi. Kira-kira sudah dibaca semua dan dilihat semua belum ya? Udah, Pak. Sudah ya. Ya, ini disclaimer di awal ya. Jadi di sini memang saya sengaja menggunakan atau memanfaatkan AI ya. Jadi nanti sebenarnya di belakang nanti akan saya jelaskan juga eh, apa namanya alasan dan juga kenapa kok saya harus memanfaatkan AI juga karena kan mungkin teman-teman juga sudah familiar juga ya dengan AI yang saya pakai ini juga. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang sih alasannya mengapa dan juga mengapa teman-teman juga saya sarankan eh, mengikuti atau mungkin bisa mencontoh apa yang saya terapkan ini nanti ada di belakang. Nah, di sini saya menawarkan kepada teman-teman eh, apakah saya harus menjelaskan materi ini lagi atau mungkin saya langsung lompat ke diskusi yang telah ditulis teman-teman di Google Classroom. Kira-kira ada nggak beberapa yang, oh ini maksudnya gimana sih PPT-nya ini atau mungkin presentasinya ini kok saya nggak paham nih. Kalau saya lihat sekilas dari pertanyaan teman-teman, saya juga kaget. Wah ternyata cukup kritis juga ya. Nah di situ malah saya sangat senang sekali karena memang kalau ada entah pepatah atau apa ya, ada quote ya. Jadi memang kita harus kita nilai orang itu jangan dari jawabannya, tapi dari pertanyaannya. Karena memang eh, kualitas orang itu bisa kita lihat dari pertanyaannya. Jadi kalau semisal pertanyaannya hanya sederhana, hanya simple, nah kita bisa memastikan bahwa kemungkinan orang itu memang nggak paham atau mungkin pengetahuannya nggak sedalam yang kita kira. Tapi kalau semisal pertanyaannya kritis dan kritisnya itu bukan hanya ngajak debat, nah itu bisa kita nilai bahwa oh ternyata memang orang ini tuh paham dan orang ini tuh memang eh, pengen mencari tahu untuk supaya biar dia lebih tahu lagi. Nah, ini gimana? Apakah saya jelaskan sekilas gitu atau langsung ke diskusi? Ini saya lempar ke teman-teman. Enaknya gimana? Mungkin jelaskan sekilas dulu aja kali, Pak. Jelaskan dulu ya. Ya. Ya ini kan eh, paling 1 sampai 1,5 jam ya nanti akan saya sampaikan dan juga harapannya cukup ya 1 sampai 1,5 jam. Nanti juga di belakang juga teman-teman sudah lihat ya ada tugas ya diskusi dan tugas. Nah itu yang nantinya mungkin akan menggali dan juga kita saling diskusi ya supaya teman-teman bisa lebih ada gambaran dan bisa lebih memahami. Nah untuk yang
pertama ini saya akan menyampaikan mengenai problem solving ya dan decision analysis. Nah, di sini kan dari gambar ini sudah kelihatan ruwet banget ya. Ini memang benar. Jadi masalah itu terjadi di mana saja ya. Jadi teman-teman kuliah juga masalah, terus juga di industri pun meskipun orangnya sudah lulusan-lulusan misal S1, S2 itu juga di dalamnya itu juga ada masalah gitu. Dan banyak juga masalah yang masalah itu juga ruwet juga gitu. Nanti akan kita bedah sebenarnya masalah itu apa sih dan eh, gimana kita sudut pandangnya terhadap masalah ini. Mungkin orang lain anggap ini masalah, orang lain anggapnya ini bukan masalah. Dan juga kita harus seperti apa menyikapi dan nanti membuat keputusan dan solusi-solusinya harus seperti apa. Nah, ini mungkin sekilas ya, ini saya juga pakai AI ini, jadi harusnya nggak sebagus ini orangnya. Nah, di sini memang saya hanya nyantumkan yang relate ya, relate dengan kondisi saat ini saja. Jadi memang saat ini saya memang kalau di sini ada tiga jabatan, memang benar. Jadi saya saat ini kebetulan di perusahaan saat ini itu megang tiga jabatan. Jadi mungkin teman-teman jangan kaget karena di perusahaan tertentu bisa saja teman-teman eh, di berikan amanah atau mungkin diberikan tugas lebih dari satu atau mungkin lebih dari dua peran juga bisa. Nah, ini kebetulan juga di sini kan saya demand planning assistant manager ya untuk perusahaan distributor dan juga perusahaan prinsipal juga. Jadi saya ada di dua perusahaan, tapi masih dalam satu grup ya, satu holding. Nah, pendidikan saya D4 di ITS, eh, teknik murni ya. Kalau biasanya di teknik itu ada nyebutnya teknik murni sama teknik yang ngarahnya ke softnya. Nah, kalau softnya itu di industrial engineering atau teknik industri ini. Eh, Keahlian saya memang kalau yang relate dengan saat ini, pekerjaan saat ini ya tentang supply chain ya, rantai pasok. Mungkin di sini ada yang familiar nggak dengan kata-kata supply chain atau mungkin malah sudah belajar lebih detail lagi gitu. Ada yang sudah pernah dengar atau mungkin sudah belajar tentang supply chain, Pernah dengar Pak. pernah dengar ya. Jadi mungkin teman-teman kalau sering kalau data science kan biasanya mainnya machine learning gitu ya. Nah, machine learning biasanya kalau misal prediksinya adalah prediksi penjualan. Nah, itu sebenarnya adalah domain juga dari supply chain juga rantai pasok. Nah, nanti kalau misal ada kesempatan lain, mungkin kita juga bisa ngobrol. Saya itu sebenarnya bisa diajak ngobrol mengenai supply chain bisa, diajak ngobrol mengenai produksi bisa, diajak ngobrol mengenai maintenance bisa, mengenai sustainable juga bisa. Kebetulan mulai dari awal karir sampai saat ini tuh sudah ini ya apa namanya pindah-pindah ke banyak domain ya. Jadi ya walaupun nggak menguasai semuanya banget, tapi cukup in-depth lah di beberapa bidang. Nah, lanjut masuk ke materi. Jadi eh, di sini kan sebenarnya simpelnya adalah masalah itu apa sih gitu. Ada yang mungkin nganggap ini tuh masalah, ada yang mungkin nganggap ini bukan masalah, atau mungkin bahkan eh, orang itu nggak tahu kalau dia itu punya masalah gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kan juga akan apa namanya akan bias juga kalau semisal di awal tuh tidak punya atau belum punya pengetahuan tentang definisi masalah itu seperti apa. Nah, di sini sebenarnya kenapa kok di awal itu saya buka dengan pengertian masalah itu apa? Karena eh, sebenarnya kalau semisal kita itu maksudnya ini ya, sebagai nantinya itu adalah decision maker atau mungkin malah problem framer ya, yang eh, pemecah masalah juga seperti itu. Kita harus tahu dulu nih, eh, ini tuh sebenarnya masalah atau bukan? Masalahnya itu apa sih? Jadi baru nanti beralih ke yang lain-lainnya. Nah, ini yang nanti akan membedakan kita itu dengan kita itu maksudnya ini ya seorang data analis. Kebetulan juga saya di saat S2 itu ngambil teknik industri itu juga
fokusnya juga ke data analis juga, data mining juga, dan juga kebetulan di teknik industri mungkin kalau punya teman-teman punya teman di kuliah di teknik industri itu sangat kuat sekali eh, ditanamkan tentang penyelesaian masalah itu benar-benar melihat masalahnya. Beda dengan teknik murni. Jadi teknik murni itu seperti yang background D4 saya. Itu saya kan mekatronik ya. Ada juga yang mungkin teknik elektro, teknik mesin, dan lain-lain seperti itu. Nah, hampir sebagian besar orang teknik murni atau hard engineering ya, yang dia itu bukan nggak menyentuh dari sisi softnya, itu mereka sering ya termasuk orang IT juga ya. Mereka itu memang handal ya, handal dalam misal orang handal di elektro, handal di robotik, terus juga orang mesin handal di mekanika, mekanika fluida, mekanika statis dan lain-lain. Tapi hampir sebagian besar yang saya alami selama ini dan melihat teman-teman saya itu dilihat aja misal dari tugas akhirnya. Itu aja sebagian besar tugas akhirnya itu adalah sesuatu yang memang benar-benar baru, tapi dia sebenarnya nggak memecahkan masalah. Jadi misal nih, eh, saya dulu tugas akhirnya adalah membuat robot. Robot itu gunanya untuk menjaga garis pantai. Nah, sebenarnya robot ini tuh belum pernah ada yang buat. Jadi kita dulu dituntut, saat dulu di ITS dituntut untuk mengejar sesuatu yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Apakah itu menyelesaikan masalah atau tidak? Nah, itu urusan belakangan. Nah, umumnya itu seperti itu teknik murni. Beda dengan teknik industri dan juga mungkin yang benar-benar nanti ditanamkan teman-teman juga di data analis atau data science. Itu sebelum kita membuat suatu solusi, kita itu harus tahu masalahnya apa, objeknya siapa, subjeknya siapa, terus masalah ini tuh sebenarnya penting atau enggak untuk diselesaikan. Nah, dan juga kalau semisal penting, masalah ini punya ini enggak akar masalah enggak? Jangan sampai nanti kita menyelesaikan di ujungnya ternyata kita hanya menyelesaikan gejalanya saja, tapi akar masalahnya enggak diselesaikan. Nanti akan muncul lagi seperti itu. Nah, di sini sesuatu dinyatakan masalah atau enggak, berarti kan harus dibandingkan terhadap sesuatu ya. Di sini biasanya kalau nanti teman-teman di industri nanti akan familiar dengan kondisi as is, istilah kondisi as is dan kondisi should be. Nah, should be itu kita bisa dapatkan dari macam-macam. Misal teman-teman punya target, targetnya nilainya 100. Ketika teman-teman tuh nilainya hanya 80, berarti kan itu sebenarnya masalah tuh. Masalahnya adalah kenapa kok nggak 100? Kenapa kok 80? Berarti ada sesuatu nih. Gap 20 ini karena apa nih? Misal nggak belajar kah? Atau misal terlalu sulit kah soalnya yang belum pernah diajarkan dan lain-lain seperti itu. Sama di industri juga sama. Jadi kita menyatakan itu tuh masalah. Itu pertama kita harus tahu dulu eh, tolok ukurnya atau mungkin sesuatu yang menjadikan itu masalah. Bisa juga tadi ya target sudah ya. Terus bisa juga standar, standar baik internal maupun global. Jadi memang belum ada target nih, tapi standarnya secara global. Itu misal kalau teman-teman pernah dengar OEE, kalau di mesin atau di produksi itu, Overall Equipment Effectiveness. Jadi parameter untuk ngukur efektivitas dari mesin. Mesin ini efektif nggak sih? Nah, itu misal kita nggak punya target nih, karena mesinnya itu baru, benar-benar baru. Nah, kita pakai, kalau misalnya nggak ada target, bukan berarti, oh yaudah kita jalan semaunya, nggak. Jadi, kita bisa ngecek nih, ada nggak standar secara global atau standar secara internal. Mesin internal tuh mesin lain berapa sih? Atau mungkin secara global itu world class, world class standarnya itu berapa sih? Misal, OEE itu world class standarnya adalah 85%. Nah, kita bisa tetapkan itu sebagai kondisi sulbinya. Jadi ketika kita jalankan mesin yang baru ini ternyata, loh, kok dia OEE-nya cuma 80%? Berarti padahal kondisi world class-nya itu adalah 85. Nah, kita kan berarti bisa ngecek nih, oh 5%-nya karena apa sih gitu. Padahal mesin ini baru nih. Apa karena misal saya salah spek saat beli, atau misal
karena raw materialnya kurang bagus, seperti itu. Atau mungkin Sulbi itu bisa dilihat dari juga, misal teman-teman buat timeline ya perencanaan. Misalnya ada agenda ya, ada himpunan gitu ya, mengadakan acara. Harusnya deadline-nya itu atau mungkin selesainya itu di tanggal 15. Nah, tapi kok ini tanggal 15 itu malah belum selesai. Itu kan eh, berarti kan di situ ada masalah tuh. Harusnya 15 tapi kok selesainya tanggal 17. Nah, itu kan jadi yang nantinya jadi bahan evaluasi ya. Seperti itu. Nah, kalau semisal kita tidak tahu ini itu masalah atau bukan, nah jadi kita nanti nggak akan bisa mengimprove atau membuat sesuatu itu lebih baik karena dianggapnya ya oke-oke aja gitu. Nah, ini maaf ada typo ya. Harusnya ini point of view-nya production sama sales. Nah, di sini sebenarnya menjelaskan tentang perspektif ya atau mungkin sudut pandang ya. Jadi kita misal tahu nih, oh kita tahu masalahnya eh, ini dinyatakan masalah atau bukan. Nah, kita juga harus lihat, kita melihatnya dari sisi apa nih. Misal nih, kita adalah orang produksi, teman-teman adalah operator ya. Nah, bagi operator, itu ketika mesin jalan, oh mesin jalannya oke nih, saya bisa ditarget sama manajer saya, di akhir bulan tuh harus selesai 20 batch gitu ya. Oke, di akhir bulan tuh selesai 20 batch gitu. Jadi kan teman-teman nganggapnya kan nggak ada masalah kan. Karena dari sisi teman-teman sendiri menyatakan, oh saya di target 20 batch, saya nggak ada masalah nih karena saya di akhir bulan tuh bisa menyelesaikan 20 batch. Sehingga service level itu kayak tingkat layanannya, tingkat pemenuhannya atau kualitas layanannya itu misalnya mendekati 100%. Jadi sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, tapi kalau kita melihat lebih gede lagi, ternyata teman-teman tadi tuh eh, menyelesaikan 20 batch itu cenderungnya di akhir bulan. Nah, padahal kalau produksi ini kan satu gandeng dengan rantai pasok ya. Jadi kalau semisal eh, di rantai pasok itu sales kalau mau jualan itu kan berarti harus ada barangnya ya. Misal barangnya itu harus tersedia dulu di distributor atau di gudangnya. Nah, gudang harus bisa terisi itu kalau dia dapat kiriman nih dari pabrik. Nah, otomatis kalau misal pabrik itu selesainya itu di akhir bulan, sedangkan ngirimnya di awal bulan, otomatis di bulan berjalan yang pada saat produksi belum selesai itu, karena kan selesai di akhir bulannya. Nah, di bulan berjalan otomatis kan nggak ada yang dikirim tuh ke gudang. Nah, kalau misal nggak ada dikirim di gudang, otomatis di gudang out of stock dong. Out of stock itu kondisi di mana barang itu kosong. Kosong atau mungkin menyentuh titik minimum ya. Nanti kalau teman-teman belajar inventory management, nanti akan dibahas di situ. Saya nggak tahu sih, katanya Bu Rizky ada nanti poin mengenai manajemen operasi, tapi saya juga kurang tahu apakah nanti saya yang bawakan atau mungkin dari praktisi lain. Nanti kalau misal manajemen operasi nanti saya yang bawakan juga. Nanti kita juga akan coba belajar mengenai inventory management seperti apa. Nah, ketika barang kosong, otomatis kan sales nggak bisa jualan kan, karena memang barangnya nggak ada nih di gudang. Nah, ternyata ketika teman-teman di produksi itu menganggap, oh saya memenuhi permintaan batch-nya tadi itu di akhir bulan merasa tidak ada masalah, ternyata kalau dilihat secara global, dilihat secara eh, holistik atau keseluruhan, itu tuh sebenarnya masalah karena teman-teman eh, jadwalnya teman-teman atau mungkin pemenuhan teman-teman itu tidak sesuai dengan minggunya. Misal nih, harusnya minggu pertama itu kirim selesai 5 batch, minggu kedua 5 batch, minggu ketiga 5 batch, minggu keempat 5 batch, sehingga sebulan itu 20 batch. Tapi teman-teman eh, mengerjakannya 20 batch itu di akhir itu. Nah, sebenarnya dari teman-teman sebenarnya tuh di situ ada masalah, tapi mungkin belum ke capture karena standar yang teman-teman gunakan itu mungkin kurang tepat. Jadi service levelnya harusnya bukan bulanan, tapi harusnya service levelnya itu mingguan. Seperti itu. Jadi sudut pandang itu dan juga perspektif itu sangat mempengaruhi apakah eh, masalah ini tuh
sebenarnya beneran masalah atau sebenarnya bukan masalah gitu. Karena kalau misal ini tadi, case ini tadi kan kalau dilihat secara global, secara helikopter view ya, nanti kalau teman-teman masuk sebagai manajemen trainee atau mungkin lebih eh, dikuatkan di manajerialnya itu teman-teman dituntut untuk berpikirnya secara holistik, secara menyeluruh dan mengcapture masalah itu dari sudut pandang helikopter. Helikopter kan di atas ya, di atas jadi bisa melihat di apa namanya di bawah-bawahnya. Jadi bukan sudut pandang teman-teman yang berada di sebuah kotak tertentu gitu. Nah, seperti itu. Nah, harapannya memang seorang data science atau mungkin data analis itu harapannya harus bisa melihat suatu masalah itu secara holistik juga. Sehingga nanti tidak menimbulkan solusinya itu adalah solusi lokal. Mungkin kalau teman-teman belajar, saya nggak tahu yang udah belajar apa belum ya tentang riset operasi, operation research itu kan ada lokal optimum dan global optimum. Jadi yang teman-teman perbaiki itu ternyata cuma lokal nih, apa namanya, dia optimumnya cuma di lokal, tapi secara globalnya dia sebenarnya belum optimum. Nah, ini sebenarnya kalau semisal gambaran langkah-langkahnya itu yang harus teman-teman pahami itu, pertama dulu kita harus tahu nih posisi kita di mana nih. Apalagi nanti kalau teman-teman eh, di industri itu misal didudukkan sebagai siapa nih? Didudukkan sebagai yang punya masalah atau didudukkan sebagai orang yang membantu untuk memecahkan masalah. Itu nanti beda juga. Nah ini ya, ini yang objeknya ini. Kalau di sini tadi kan gap analisis ya, lebih ke tadi ini sebenarnya masalah atau bukan. Yang kedua tadi itu tadi teman-teman di situ tuh didudukkan sebagai siapa? Sebagai objeknya kah yang bermasalah atau yang punya masalah kah atau subjeknya yang sebenarnya teman-teman itu membuat solusi itu untuk ditawarkan untuk diusulkan ke orang lain. Itu nanti kan akan beda ya. Dan juga objeknya siapa nih atau subjeknya siapa nih? Subjek ini tuh orang produksi atau subjek ini tuh orang rantai pasok. Nah, itu kan nanti akan beda ya ininya, apa namanya? Masalah yang digali dan juga solusinya. Terus yang ketiga yaitu harus paham dulu itu eh, sifatnya itu atau masalah itu kita nangkepnya secara lokal yang tadi yang seperti case di awal tadi atau secara global. Yang keempat, nah ini yang utama adalah kita harus tahu dulu nih setelah kita tahu masalah kita harus mendalami bisnis proses atau proses kerja yang akan kita perbaiki nih. Nah, jangan sampai kita nyatakan, oh ini masalah ini, tapi kita nggak tahu proses kerjanya, kita langsung aja ngasih solusi. Ternyata solusi itu bukan bagian dari proses kerja ini. Jadi kita solusinya misalnya tadi masalahnya di produksi. Kita langsung nembak aja, oh solusinya adalah misalkan ini eh, orangnya diganti kita ngomong HR nih, ngomong human resource. Oh ini operatornya nggak bener diganti nih. Nah padahal kan objek kita tadi itu di bagian produksi dan juga proses kerjanya itu sebenarnya yang ada masalah karena kita nggak tahu proses kerjanya kita asal aja ngasih solusi. Nah itu kan ini ya kurang tepat juga. Dan yang terakhir sebenarnya inti dari eh, sebenarnya slide ini salah satunya itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Jadi kita harus di ujung-ujungnya itu tahu, oh ini tuh sebenarnya masalahnya ini, terus objeknya itu ini, dia itu sifatnya global atau lokal. Jadi di awal itu kita harus tahu dulu sebelum nanti menentukan solusinya apa, alternatif solusi apa, kita harus bisa mengidentifikasi masalah itu apa. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi, kalau kita sudah tahu nih masalahnya apa, nah kita apakah langsung saja disikat aja, oh ini masalah ini, langsung solusinya ini. Nah, itu sebagian besar pengalaman saya itu tidak bisa kita seperti itu. Karena umumnya di dunia ini tuh pasti ada sebab akibat. Entah apapun secara nature ya, secara alamiahnya hukum sebab akibat itu berlaku di mana saja dan juga berlaku juga di industri. Jadi jangan-jangan masalah yang kita temukan ini adalah akibat
yang mana akibat itu muncul karena ada sebab. Nah, ini misal nih di sini case-nya beda lagi ya. Case-nya itu misal kita tentang sama-sama supply chain atau rantai pasok. Tapi di sini lebih ke tadi sama-sama penjualannya turun. Nah, penjualan turun ternyata memang kita kalau ngecek akar penyebabnya, nanti ada tools-nya, itu tuh ternyata karena banyak yang produknya itu out of stock atau kosong. Nah, ketika kita gali lagi nih, kenapa nih out of stock nih? Nah, bisa juga karena tadi case yang di awal, oh produksi nih karena eh, ngasih barangnya itu di akhir-akhir bulan, padahal awal bulan kan kita butuh jualan juga gitu. Ada juga yang akan masalahnya itu, oh ternyata nggak cuma itu aja, berdasarkan data itu juga masalahnya produksi kayak gitu, itu karena materialnya nggak ada, materialnya baru ada itu di akhir-akhir bulan, seperti itu. Nah, otomatis kalau semisal kita di awal tuh sudah tahu, oh penjualannya turun, terus kita marah-marahi salesman-nya atau sales promotornya, nah padahal sebenarnya akar masalah itu ada di PPIC atau supply planning. Jadi ketika kita menyelesaikan marah-marahin ganti salesman-nya, otomatis bulan berikutnya bisa saja masalah itu sangat mungkin untuk muncul kembali karena memang akar masalahnya nggak diperbaiki. Jadi kita hanya memperbaiki di permukaannya saja seperti gunung es ini ya. Jadi gunung es kan istilahnya gunung es itu kan sering dipakai analogi untuk menggambarkan oh jangan sampai nih kita hanya terlena melihat gunung es itu hanya yang muncul saja padahal gunung es itu di bawah oh, besar banget. Nah, yang buat Titanic tenggelam itu kan sebenarnya karena ngelihat gunung es itu hanya cuma kecil aja di film Titanic. Kalau mungkin teman-teman ini ya Gen Z ya, Gen Z itu berarti saya nggak tahu. Pernah lihat film Titanic nggak? Ada yang pernah lihat nggak? Nah, Pak. Pernah ya. Nah, film Titanic kan dia kapalnya kan dia hanyut karena nabrak gunung es kan. Nah, padahal yang dilihat tuh gunung esnya kecil. Ternyata yang ditabrak oleh Titanic adalah gunung es yang di bawahnya ini, yang gede ini. Nah, maka dari itu orang beberapa praktisi itu di industri atau dimanapun tuh membuat analogi gunung es ini. Jangan sampai kita hanya terlena lihat, oh masalah itu hanya kecil aja nih di permukaan, tapi nggak melihat masalah yang lebih gede di bawahnya. Nah, kita masuk ke gimana sih nyari akar masalah atau kapan sih saya harus menggunakan tools-tools ini kan banyak ini. Ini sebenarnya ada banyak lagi, tapi di sini yang saya tampilkan ini dua ini, YY ini dan Fishbone ini yang umum ya, sangat umum dipakai di industri, di industri di industri manapun. Jadi karena memang apa? Karena memang sangat aplikatif ya dan juga nggak terlalu rumit. Nah, untuk yang di causal loop diagram ini umumnya dipakai oleh peneliti-peneliti. Jadi dipakai untuk tesis, dipakai untuk disertasi, untuk memecahkan sebuah masalah yang kompleks, sangat kompleks. Dan di sini bisa dimanfaatkannya untuk simulasi. Jadi teman-teman kalau nanti mungkin nih, saya nggak tahu ya, ada mata kuliah lain mengenai riset operasi nggak ya? Tapi kalau teman-teman eh, nanti mau lanjut ke S2 misal ya, terus ya saya sarankan ngambil yang ke arah teknik industri seperti itu karena di situ juga kita belajar cara mengoptimalkan sesuatu gitu, mengoptimalkan eh, langkah-langkah yang kita kerjakan. Jadi kita kan sering nih bilang optimal, 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 tapi sebenarnya optimal itu apa sih? Nah, itu sebenarnya belajar di teknik industri. Nah, salah satu alat untuk membuat optimal itu, mencari titik optimal, itu tuh menggunakan ini causal loop diagram. Sebenarnya sama, intinya adalah sebab akibat. Jadi tiga tools ini konsepnya sama, sebab akibat, cuma dibungkusnya dengan cara yang beda. Nah, di sini kapan sih kita menggunakan YW analisis ini? Jadi WW analisis itu digunakan untuk masalah-masalah yang tidak terlalu besar atau mungkin efeknya itu tidak kemana-mana atau kemungkinan penyebabnya itu bukan dari eh, bukan dari banyak hal atau bisa dikatakan
gampangannya kalau kita menduga bahwa penyebabnya itu adalah satu. Satu itu maksudnya satu hal, bukan dari beberapa hal. Nah, itu kita biasanya menggunakan WW analisis. Kita cukup mempertanyakan masalah kita itu 5 kali. Misalnya, kayak tadi, oh penjualannya turun. Nah, penjualannya turun karena apa? Oh, penjualannya turun karena kalau dilihat dari data itu banyak yang out of stock. Nah, kita lanjut ke way selanjutnya. Nah, out of stock itu karena apa kok out of stock itu? Oh, kalau dilihat dari datanya juga, out of stock itu karena memang kirimannya dari prinsipal atau dari pabrik itu sering telat. Kita lanjut lagi nih. Loh, kenapa kok kirimannya dari pabrik itu sering telat? Nah, digali lagi, oh ternyata kirimannya telat karena produksinya masukkan ke gudangnya juga telat. Kan udah berapa itu? Udah tiga ya, tiga apa empat tadi. Nah, terus kita coba lagi. Oh, kenapa nih? Kok dari produksinya masukannya telat? Oh, ternyata itu materialnya datangnya juga terlambat atau mungkin pada saat mau dipakai materialnya itu nggak ada. Nah, sebenarnya kita pakai 5 kali itu udah cukup dalam ininya apa namanya akar penyebabnya. Atau mungkin kalau kita menyelesaikan itu otomatis yang di atas-atasnya tadi ikut terselesaikan. Beda kalau kita cuma menggunakan satu way saja. Nanti akan kemungkinan besar masalah itu akan muncul lagi karena way-way yang di bawahnya tadi itu nggak terselesaikan. Seperti itu. Nah, yang kedua itu menggunakan fishbone atau mungkin sebutannya Ishikawa ya. Di sini Ishikawa itu karena yang penemunya atau mungkin yang menggagas dulu orang Jepang Ishikawa. Ini kan bagian dari Kaizen ya. Kaizen tuh kayak continuous improvement. Jadi perbaiki terus akan ini. Nah, kalau menggunakan tulang ikan ini kita sebenarnya mirip dengan WW analisis, tapi kita melihatnya dari eh, berbagai kategori. Misal, oh manusianya ada masalah nggak nih? Materialnya ada masalah nggak? Mesinnya ada masalah nggak? Metodenya ada masalah nggak? Masalah keuangan ada nggak yang mengakibatkan masalah itu terjadi? Misal yang tadi penjualannya turun, ada nggak masalah keuangan yang lain kok turun? Misalnya ternyata, oh ada karena insentifnya salesman itu kurang gede nih, gitu. Atau mungkin ada nggak dari sisi lingkungan kayak gitu. Nah, ini digunakan kalau semisal teman-teman mencurigai bahwa masalah ini kemungkinan besar disebabkan oleh banyak aspek. Nah, kalau ini mungkin belum perlu ya. Jadi ini saya cuma menunjukkan saja bahwa sebenarnya kita bisa pakai ini, tapi ini dipakainya umumnya untuk penelitian-penelitian. Ini lebih kompleks lagi. Nah, sampai di sini eh, ada yang ini nggak masih bingung nggak? Atau mungkin oh ini sebenarnya ngomong apa sih dari tadi gitu? Gimana? Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Harapannya Eh, saya jelaskan ini nanti yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di Google Classroom itu nanti harapannya kejawab ya. Nanti kalau belum kejawab nanti coba kalau ada waktu kita jawab nanti. Nah, ini salah satu contoh penggunaan tulang ikan. Nah, nanti ditugaskan teman-teman ini ya diminta juga untuk apa namanya kalau nggak salah ya untuk menerapkan ini juga. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya supaya teman-teman umumnya kan kalau pas diajari atau mungkin pas kuliah itu kan oh iya ya saya tahu-tahu kok. Tapi pas real case-nya oh ini gimana ya? Nah, sebenarnya ini tuh lebih ke tahap nanti kita latihan, coba latihan, mencoba mengkritisi sesuatu. Sebenarnya ketika di awal itu kita sudah eh, sering mencoba ini, nanti lama-lama kita akan cara berpikirnya akan sudah, maksudnya sistemiknya itu dan holistiknya itu sudah tertanam di otak kita itu. Nah, itu nanti akan sangat bermanfaat kalau teman-teman nanti sudah terjun ke industri atau mungkin jadi konsultan atau yang lain. Nah, di sini yang menarik ini adalah ini. Kunci utamanya, jangan salahkan orang lain atau jangan pernah menyalahkan bagian lain. Karena apa? Karena di sini kan kita bagian lain atau mungkin organisasi lain ya, kalau kita berdiri sebagai memperbaiki di sini HR, Human Resource, ya jangan nyalahkan
supply chain. Jangan nyalahkan produksi, jangan nyalahkan maintenance gitu. Jadi di sini posisinya teman-teman sebagai apa nih? Nah, kalau posisinya teman-teman misal sebagai orang supply chain, ya jangan nyalahkan orang HR dan lain-lain seperti itu untuk menggali permasalahan. Jadi ketika sudah kuncinya itu kalau tulang ikan, kalau teman-teman akar masalahnya itu sudah ngarah ke bagian lain, di stop. Jadi di sini kan sebenarnya nanti bisa ada durinya nih. Ini kursor saya kelihatan nggak kalau di teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di sini sebenarnya nggak sesimpel ini kalau misal teman-teman mau menggali lebih dalam. Jadi kurang training ini bisa juga ini ada ini tulangnya lagi, tulang kecilnya lagi. Terus nanti ketemu apa lagi? Ada tulang kecilnya lagi, tulang kecilnya lagi. Sampai di titik teman-teman kalau udah ketemu, oh lah ini kok malah nyalakan orang lain. Nah, itu balik ke tulang yang lebih awal, yang lebih atasnya lagi. Nah, kenapa kok demikian? Karena di sini kan kita semangatnya adalah perbaikan untuk internal kita. Kecuali kalau teman-teman diminta untuk menyelesaikan masalah perusahaan ya, masalah perusahaan berarti cakupannya di sini adalah ya satu perusahaan. Blame other-nya adalah other-nya itu adalah perusahaan lain atau orang yang atau pemerintah atau regulasi dan lain-lain seperti itu. Jadi tergantung di mana teman-teman duduk untuk menyelesaikan masalah ini. Ya nanti bisa dicoba sendiri ya di tugasnya. Nah, di sini jadi misal nih ketemu 10 akar masalah gitu ya, karena kita sudah detail sekali dan juga sudah terverifikasi, oh ini benar-benar akar masalahnya. Nah, otomatis di sini kan fakta di industri itu tuh eh, ekspektasi itu pasti akan berbenturan dengan realita. Jadi kita atau atasan kita atau manajemen itu pengen semua akar masalah itu diselesaikan semuanya. Padahal sumber daya kita terbatas. Misal data analisnya cuma satu, tapi selalu untuk menyelesaikan 10 masalah atau 15 masalah. Ya, ini sebenarnya umum terjadi dimanapun sih ya. Jadi, misalkan kita sama dengan kayak gini. Kita punya kepengenan terbatas. Kepengenan terbatas. Kepengenannya tak terbatas. Kita pengen beli ini, itu. Beli HP, beli laptop, beli apa. Tapi sumber daya kita terbatas. Uang kita terbatas. Lantas kita harus apa? Berarti kan kita harus membuat prioritas kan. Mana nih yang saya dahulukan? Nah, di sini saya hanya mengambil dua contoh saja. Sebenarnya ada banyak pendekatan, cuma yang paling umum dipakai di industri itu kita bisa memprioritaskannya itu dilihat dari resikonya. Nah, kalau teman-teman nanti mungkin bisa googling-googling FMEA itu apa sih? FMEA itu kan Failure Mode and Effect Analysis. Jadi ini biasanya tools atau metode yang digunakan untuk menilai resiko dari sesuatu, sebuah masalah kah atau sebuah apakah gitu. Jadi pendekatannya resiko. Jadi nanti teman-teman bisa googling-googling aja atau tanya ChatGPT lah supaya lebih detail gitu. Nah, di sini kita bisa melihat, oh mana dulu nih yang akar masalah yang harus diselesaikan, kita lihat dari resikonya, tingkat resikonya. Misal, oh dari tingkat resikonya yang paling tinggi ternyata ada dua atau tiga masalah. Nah, itu yang kita selesaikan dahulu. Yang kedua, itu bisa kita menggunakan pendekatannya berdasarkan value, nilai. Nah, nilai ini umumnya yang sangat banyak dipakai di industri itu menggunakan eh, metode atau diagramnya diagram Pareto. Jadi nanti juga teman-teman bisa lebih detailnya bisa tanya ChatGPT lah seperti apa. Jadi Pareto itu dia menggunakan konsep yang secara nature ya. Kalau mungkin teman-teman belajar statistik juga ya, itu kan ada namanya distribusi normal ya. Di mungkin itu bidangnya Bu Rizky ya. Jadi kalau misal nih nilai dalam satu kelas itu pasti akan semua terdistribusi normal. Jadi yang jelek banget itu kemungkinan ada tapi sangat sedikit dan yang bagus banget itu juga kemungkinan ada tapi sedikit banget. Yang banyak adalah yang di rata-rata. Nah, sebenarnya Pareto ini juga mengambil konsep seperti itu yang kayak distribusi normal itu. Jadi secara umum banyak case itu dari sekian masalah itu pasti atau kurang lebih
hanya 20% masalah yang eh, nilainya itu setara dengan 80% dari keseluruhan. Jadi kalau semisal kita menyelesaikan 20% dari masalah, misal masalahnya 10. Nah, umumnya itu hanya dua masalah yang efeknya itu mengakibatkan 80% dari seluruh masalah itu tadi. Umumnya seperti itu. Jadi kalau kita hanya mengeksekusi dua masalah ini, 80% dari masalah itu bisa dilokalisir. Itu. Kalau mungkin teman-teman nanti di industri, dia terjun di industri nanti bisa membuktikan sendiri. Umumnya seperti itu. Tapi ya 80% ini plus minus ya. Kadang ya 82, 76, 75 gitu. Dan 20%-nya juga plus minus. Kadang ya ada yang 18%, ada 25%. Pokoknya di rentang itu. Nah, atau dua-duanya bisa digunakan bersamaan juga bisa untuk lebih memfilter lagi sehingga didapatkan mana nih yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Ya, karena tadi sumber dayanya tidak terbatas. Kecuali kalau kita sudah di info atasan kita nggak usah khawatir mengenai sumber daya. Sumber daya itu kan bisa uang, bisa manusia, bisa mesin, bisa macam-macam. Nggak usah pusing masalah itu ya. Ya udah, berarti kita nggak usah menggunakan cara ini. Tapi umumnya kalau namanya berbisnis pasti sumber dayanya itu terbatas. Karena kan nggak mungkin nih, oh apa namanya modalnya itu gede tapi untuk mendapatkan revenue atau mungkin untung yang sedikit. Nah itu berarti pebisnisnya itu dia nggak paham konsep bisnis berarti. Nah umumnya seperti ini. Nah kemungkinan besar banyak masalah akar masalah yang didapatkan tadi itu tuh hanya diakibatkan atau disebabkan karena hanya 20% dari seluruh masalah tadi. Ya, nanti kita kumulatif ya, oh ternyata 80% atau mungkin plus minus ya. Begitu. Nah, di sini eh, kita ini ya, apa namanya, pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusannya harus pakai cara apa nih? Kalau tadi sudah dipilih masalahnya diselesaikan, terus nanti kita kemungkinan besar atau yang sering terjadi itu pasti atasan kita itu nggak mungkin hanya minta kita satu solusi. Pasti diminta untuk membuat alternatif solusi yang lain. Nah, setelah itu pasti akan diminta dari beberapa alternatif solusi mana nih yang dipilih. Nah, itu paling simpelnya itu kita bisa menggunakan cost and benefit analysis. Jadi cost and benefit analysis itu lebih ke kayak, oh kalau solusi ini saya jalankan, biayanya berapa, benefit saya apa gitu, gedean mana nih gitu. Nah, kalau semisal yang lebih ini lagi, lebih kompleks lagi, kita bisa menggunakan teori keputusan. Nah, teori keputusan itu macam-macam, ada AHP, ANP, game teori. Nanti teman-teman bisa googling-googling ya. Itu paper-papernya juga banyak sekali. Jadi ini lebih ke, oh saya memutuskan sesuatu tapi menggunakan beberapa kriteria untuk nanti memutuskan, oh solusi inilah yang saya ambil karena dari beberapa kriteria ini yang dipakai atau mungkin ini yang lebih efektif atau lebih efisien. Nah, lebih tinggi lagi kita memutuskan sesuatu, memilih solusi, kita dasarkan pada pestel. Nanti ada pestel itu apa di yang lainnya gitu. Ketika membahas masalah SWOT. Nah, di sini syarat mutlaknya itu teman-teman harus menggandeng subject matter expert. Jadi atau orang yang expert di bidang itu gitu. Kalau masalah produksi ya teman-teman harus melibatkan manajer produksi atau plan plan manager untuk mencari atau memilih solusi karena mereka yang lebih tahu lapangannya. Kecuali kalau teman-teman di situ adalah ya orang produksi atau mungkin teman-teman itu adalah manajer produksi, ya teman-teman sendirilah SME-nya atau subject matter expertnya. Seperti itu. Takutnya kenapa sih? Takutnya itu kita misalnya kayak kita PKL gitu ya. PKL kita mengamati saja, oh ini menganu loh. Salah loh ini, harusnya caranya kayak gini. Nah, tapi solusinya itu kita nggak rundingkan dengan orang yang
expert, itu bisa saja kayak, lah solusi yang kamu tawarkan itu udah pernah kok tak lakukan, malah hasilnya lebih jelek. Atau mungkin, lah nggak nyambung loh, kamu kan masalahnya ini, tapi kok solusimu itu. Nah, takutnya seperti itu. Maka dari itu, eh, adanya seorang expert itu sangat dibutuhkan. Nah, di sini, oh ini udah anu ya, udah panjang lebar ya saya. Ini siklusnya ya, siklus untuk pemecahan masalah, teman-teman juga paham. Nah, di sini kan eh, nanti bisa kita bahas di lain waktu ya. Nanti tugasnya ada ini, bagi dalam 3 kelompok besar. Kalau 13 orang berarti ya masing-masing 4 ya. Terus nyari sendiri, teman-teman nyari sendiri case study-nya. Terus nanti apa namanya, identifikasi masalah dan lain-lain. Nanti bisa menggunakan nyari akar penyebabnya menggunakan tulang ikan dan lain-lain, atau bisa, atau yang web analisis bisa. Nah, disinilah saya menyarankan teman-teman baiknya menggunakan ChatGPT, karena di sini kan teman-teman belum pernah terjun ke lapangan kan, atau belum pernah terjun ke industri. Nah, dalam rangka untuk belajar memperkayanya itu, saya sarankan menggunakan ChatGPT atau AI generatif lain, misal Gemini atau mungkin Cloud dan lain-lain seperti itu. Kenapa? Karena di sini tuh sebenarnya ChatGPT atau generatif AI itu bukan sebuah apa ya, bukan sebuah ancaman kalau menurut saya. Jadi kenapa, kayak saya, makanya saya jelaskan di awal, disclaimer, saya apa namanya, membuat presentasi dan juga video itu tuh menggunakan AI, karena di situ saya menganggap AI itu sebagai tools, alat bantu saya. Jadi daripada waktu saya kebuang untuk membuat presentasi yang menarik, gambarnya atau videonya yang menarik, saya lebih memilih untuk eh, lebih ke kontennya. Jadi kalau teman-teman juga pasti akan pengalaman juga ya, ChatGPT itu tergantung siapa pemakainya. Kalau teman-teman ngasih promptnya itu, ngasih instruksinya itu hanya general atau umum, nah pasti ChatGPT juga akan ngasihnya umum. Tapi kalau teman-teman di situ tuh sudah punya kerangka kerja, terus mindsetnya sudah bagus, jadi nanti sebenarnya ChatGPT itu malah sebagai alat yang bantu kita untuk mempertajam, mempercepat waktu kita. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah, tapi harus bertanggung jawab terhadap hasil yang dipresentasikan. Jadi jangan cuma, oh minta ChatGPT buatkan 5 menit selesai, tapi teman-teman nggak paham apa yang teman-teman mau sampaikan atau mungkin mau kumpulkan. Nah, seperti itu. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo? Belum ada, Pak. Belum Belum ada ada. ya? Nah, kita coba ulas. Harapannya kalau yang awal ini, kenapa kok awal ini panjang? Karena memang di sini tujuan saya adalah supaya teman-teman tuh mindsetnya terbentuk dulu. Mindsetnya terbentuk dulu terhadap masalah itu apa, mengapa harus diselesaikan. Nah, dari situ nanti bergerak ke pembahasan yang lain itu bisa lebih enak, maksudnya bisa lebih dapat sense-nya gitu. Ini saya stop share dulu. Nah, ini. Bentar. Nah, di sini kita lanjut ke, ini sebenarnya kalau di industri, bukan teknik industri ya, maksudnya itu di real case, di real industri itu, materi ini itu bisa, nggak mungkin cuma disampaikan tuh 1 sampai 2 jam. Karena sampai saat ini ya, sampai detik ini, di tempat saya bekerja di level manajer pun, itu tuh masih sering banyak yang salah menerapkan mengenai strategic planning dan performance management system ini. Jadi memang ini, jadi makanya saya di sini bilang ke Bu Rizky, itu ekspektasi saya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Sebenarnya teman-teman kebuka aja, atau sekedar tahu, oh sebenarnya ternyata seperti ini ya. Syukur-syukur teman-teman bisa
gali lebih dalam sendiri, oh SWOT itu seperti apa dan lain-lain seperti itu. Karena itu nanti jadi bekal teman-teman untuk nanti di industri langsung menerapkan ya, menerapkan seperti apa. Karena pasti ketika teman-teman nanti interview, itu teman-teman bilang saya itu bisa SWOT, jelaskan itu pasti akan jadi nilai plus. Apalagi kalau teman-teman di level daftarnya itu di level yang membutuhkan ilmu manajerialnya yang cukup tinggi, misal sebagai manajemen trainee atau mungkin officer development program dan lain seperti itu. Nah, ini tadi ya tentang masalah, masalah itu apa. Nah, kita kan sudah tahu nih masalah apa, mengapa terjadi, solusinya apa. Nah, nanti yang kita pelajari selanjutnya itu adalah sebenarnya yang kita kerjakan ini itu berdampak langsung nggak sih terhadap eh, proses kerja kita atau proses kerja klien kita kalau kita sebagai konsultan ya. Dan eh, ngukur keberhasilannya sudah ada belum sih parameternya itu? Baiknya kan kita bukan melihat, oh eh, ini sudah bagus belum? Oh bagus belum ya? Oh, menurut saya bagus, menurut orang lain belum bagus. Nah, gunanya target di awal tadi atau kondisi sulbi tadi dibuat secara kuantitatif biar terukur. Oh belum bagus kok. Belum bagusnya kenapa? Karena gapnya dari 20% ini nih masih ada gap 5% nih. Sudah cukup bagus tapi belum benar-benar sesuai dengan harapan gitu. Nah, gunanya kuantitatif seperti apa? Nah, caranya kayak gimana? Nanti ada menggunakan KPI ya, dibahas di belakang. Nah, kalau teman-teman ini nanti eh, levelnya adalah level manajerial ya, atau mungkin bisa diterapkan teman-teman juga walaupun bukan sebagai MT tapi untuk menjalankan proses sehari-hari teman-teman nanti bekerja itu teman-teman bisa menggunakan konsep POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Umumnya kalau teman-teman planningnya itu bagus, bagus, detail, rinci, dan benar, itu 80% dari masalah atau perencanaan atau acara tersebut atau kegiatan tersebut itu kita sudah didapatkan di awal. Oh, pasti kemungkinan besar berhasil nih, karena perencanaan kita sudah benar-benar detail, teliti, dan benar. Nah, di sini planning juga dibagi macam-macam, tergantung teman-teman nanti berada di posisi mana nih, atau mungkin mau menyelesaikan di posisi mana, apakah strategik, atau taktikal, atau operasional, atau eksekusional. Nah, di sini sering orang bilang monitoring itu adalah evaluasi ya. Jadi sebenarnya beda controlling sama monitoring. Controlling itu adalah sebenarnya itu evaluasi. Nah, kalau monitoring, monitoring itu lebih ke teman-teman hanya mantau saja. Oh, segini tahu, oh segini tahu, tapi belum sampai ke evaluasinya. Oh, ini ternyata gagal. Gagalnya karena apa? Gagalnya seberapa persen, seberapa parah dampaknya. Nah, itu sudah masuk ke controlling. Tapi kalau teman-teman punya dashboard, teman-teman hanya, oh pencapaiannya sekian, tapi belum sampai ke evaluasi, belum sampai menentukan, oh saya mau harus apa nih ke depannya, itu masih dikatakan monitoring. Tapi kalau sudah evaluasi, sudah menentukan langkah ke depannya mau apa untuk nantinya dibuat planningnya lagi, ini kan muter ya, muter terus, siklusnya itu muter terus. Itu sudah namanya controlling atau evaluasi. Nah, tapi kalau untuk ada lagi konsep namanya PDCA, Plan to Check Action. Ini mirip-mirip sebenarnya dengan POAC, tapi umumnya ini dipakai untuk continuous improvement. Jadi teman-teman nanti kalau di industri itu ada project-project perbaikan, itu biasanya menggunakan konsep ini. Rencanaannya gimana, implementasinya, evaluasi, dan menetapkan standar baru. Standar baru itu seperti ini. Oh, sebelumnya tadi nih, OEE tadi 85%. Tapi ketika dilakukan improvement, itu 85% itu selalu tercapai. Berarti kan kita harus menetapkan standar baru tuh. Oh, standarnya sekarang 90. Karena sesuatu kalau tercapai terus, ya udah berarti kan improvementnya akan berhenti di situ. Makanya kalau mungkin nih kalau semisal ada sebuah proses yang baru, belum ada target. Nah, kita tadi yang di awal kan kita bisa menggunakan benchmark atau mungkin standar yang global. Atau kita bisa menggunakan ini pencapaian 3 tahun terakhir. Jadi ya udah biarin tercapai terus. Nah, nanti kita evaluasi loh ini kok tercapai terus nih selama 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut. Berarti kita harus memperbarui nih standarnya.
gitu. Nah, ini eh, stratifikasi terkait planning itu seperti apa. Ada yang strategic planning itu nanti 3 sampai 5 tahun ya kita perencanaannya ya. Nah, di sini kebetulan saya juga sering ya dilibatkan untuk strategic planning ini, entah itu dari eh, tadi yang sebagai energy manager atau mungkin dari sisi supply supply chain ya. Jadi membuat roadmap 3 tahun sampai 5 tahun ke depan itu perusahaan itu mau dibawa seperti apa ini tentang sustainability tentang energi itu untuk misal menghadapi eh, pajak karbon atau mungkin menghadapi target penurunan karbon secara internasional seperti itu. Tactical planning itu lebih di bawahnya lagi 1 sampai 3 tahun. Operational planning lebih ke tahunan. Nah, executional planning itu lebih ke harian bulanan. Jadi kita kalau diproduksi yang jadwalkan atau mungkin merencanakan hal yang lebih daily atau weekly atau harian atau mingguan. Nah, di sini kita masuk ke SWOT. Kenapa kok kita harus pakai SWOT? Nah, SWOT ini kan sebenarnya dipakai untuk tadi. Kita sebenarnya tahu nih eh, kita masalahnya apa gitu ya. Nah, tapi masalah apa ini kita pengen menguatkan nih. Ini sebenarnya hanya masalah saya aja atau mungkin eh, kita bisa gali lebih dalam. Nah, SWOT ini kan sebenarnya singkatannya Strength, Weakness, Opportunity, sama Threat ya. Nah, Strength itu kekuatan, Weakness itu kelemahan, Opportunity peluang, Threat itu ancaman. Nah, di sini kenapa kok di sini ada tulisan internal? Karena konsep SWOT itu strength sama weakness-nya itu harus menggambarkan kondisi dari internal kita sendiri. Kekuatan kita apa sih? Kelemahan kita apa sih? Nah, itu harus dari internal kita, bukan eh, bagian lain atau departemen lain, bukan karena kita kan di sini yang mau membuat mencari perbaikan improvement untuk masalah yang kita hadapi, itu kan untuk diri kita sendiri ya. Nah, di sini seringnya itu terjebak di sini. Kita menyatakan bahwa misal nih sistem ERP kita terintegrasi. Tapi ternyata di weakness-nya adalah kelemahannya ternyata anu ERP kita lemot. Nah, atau mungkin ERP kita apa namanya sering error. Nah, itu kan sebenarnya kontradiksi ya. Di sisi lain tuh kita bilang ERP ini kekuatan karena terintegrasi, di sisi lain kita bilang ERP itu kelemahan. Nah, umumnya biasanya yang saya pakai itu saya malah lebih banyak ini ngisi di kelemahannya. Jadi ketika ada dua yang kontradiktif itu saya langsung bawanya ke kelemahan karena dengan banyak kelemahan itu kita bisa lebih banyak oh ternyata kita banyak nih yang harus diimprove nih karena di sisi kita masih banyak kelemahan karena umumnya kalau kita strength-nya bagus, strength-nya tinggi banyak nanti kita mikir oh lah kita sudah bagus kok tinggal mungkin kelemahannya aja yang sedikit kita nggak usah ngapa-ngapain aja deh. Nah, umumnya seperti itu. Padahal tujuan dari SWOT itu nggak seperti itu. Jadi malah sebisa mungkin nanti kan ada matrik TOS ya, mengkombinasikan kalau strength ketemu opportunity itu gimana. Misal kita punya kekuatan, ada peluang juga. Nah, berarti kan kita harus memaksimalkan keduanya. Kita punya strength tapi ada ancaman, kita maksimalkan di strength-nya, meminimalkan di ancamannya, kayak gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya, bisa ditugaskan nanti ada ya. Jadi tanya ChatGPT aja ditanyai lebih detail. Jadi semakin detail teman-teman tanya ke ChatGPT, maka ChatGPT akan ngasih sesuatu yang teman-teman nggak akan ngira kalau teman-teman itu dibandingkan kalau teman-teman tanya hanya SWOT itu apa sih? Nah, beda dengan opportunity dan threat. Nah, kenapa di sini eksternal? Karena eh, peluang. Nah, di sini kan juga saya nyantumkan ya isu-isu yang diangkat sebagai opportunity dan threat itu harus isu itu berdampak juga kepada orang lain. Karena ini apa namanya? Kalau semisal berdampak kepada kita sendiri, berarti itu masuknya ke kelemahan kita. Tapi kalau semisal oh ada peluang nih kayak pertumbuhan e-commerce.
Nah, bagi kita peluang, bagi orang lain juga peluang. Jadi sama-sama ini peluang bagi semua orang gitu. Nah, makanya kita masukkannya itu di opportunity ini. Begitu juga dengan ancaman. Oh, harga bahan baku fluktuatif nih karena perang Irak sama Israel. Nah, otomatis kan di industri yang lain juga ini apa namanya akan mengalami hal yang sama. Kalau semisal ancaman ini hanya berlaku untuk kita, berarti ini masuknya ke kelemahan. Nah, ancaman ini lebih apa namanya kita ambilnya dari isu-isu yang memang semua orang juga terlibat nih, terkena ini dampaknya. Ya nanti umumnya kalau opportunities dan threat ini kita gali lebih dalam menggunakan pestel ini. Jadi kita lihat dari politik ini, regulasi pemerintah gimana nih? Apakah ada yang sebagai peluang nih bagi kita atau malah ancaman? Terus ada ekonomik, sosial, teknologi, environment, legal. Nah, di sini umumnya untuk perusahaan yang belum mature, belum belum bagus ininya manajemennya, itu semua yang ada di pestel ini atau terkait regulasi itu semua akan diarahkannya ke ancaman. Misalnya, oh karena akan ada apa namanya pengetatan terkait lingkungan gitu ya. Sehingga nantinya akan ada pajak karbon. Jadi emisi-emisi dari industri itu akan diberikan pajak. Semakin banyak dia mengeluarkan emisi, pajaknya akan semakin gede. Nah, otomatis umumnya itu semua kebanyakan industri itu menganggap itu ancaman. Tapi bisa juga itu sebagai peluang. Jadi peluang kita untuk, oh karena ada itu, biasanya kalau ada hukuman, biasanya kan ada rewardnya tuh. Oh, kalau emisinya tinggi itu tak kasih hukuman pajak. Umumnya itu kalau emisinya rendah itu tak kasih insentif. Nah, jarang ada industri yang menangkap itu sebagai peluang. Oh, ada insentif nih. Jadi saya harus gimana caranya supaya emisi saya rendah biar dapat insentif. Jarang yang seperti itu. Umumnya itu nganggapnya adalah ancaman. Jadi merasa diancam dulu baru bergerak. Sebenarnya itu kurang bagus ya. Cuma fun fact-nya memang banyak seperti itu di industri itu. Nah, ini lebih ke misalignment. Jadi kenapa kok kita itu eh, perbaikan yang kita lakukan, SWOT-nya kita juga itu harus nyambung dengan proses bisnis kita. Karena apa? Karena kita capek-capek membuat SWOT, tapi sebenarnya itu nggak masuk di proses kerja kita gitu. Jadi kita capek-capek nyari tentang apa namanya emisi karbon dan lain ternyata kita itu sebagai demand planner kan nggak ngurusi masalah karbon kayak gitu, emisi kayak gitu. Tiwas kita SWOT-nya itu detail banget tentang pajak karbon tentang ini, otomatis nanti solusi atau perbaikan dilakukan kan nggak nyambung tuh sama proses kerja kita tuh. Kita demand planner kan dituntut untuk membuat akurasi forecast itu seakurat mungkin. Terus membuat inventory itu atau stok di gudang itu seminim mungkin, tapi nggak boleh ada auto stock. Itu. Nah, makanya di sini kita harus menyelaraskan antara tadi apa namanya SWOT yang kita buat dengan bisnis proses kita. Nah, di sini eh, tolok ukur yang bisa kita pakai untuk nanti, oh ini tuh sebenarnya eh, yang kita lakukan itu tolok ukurnya atau kuantitatif performance indikatornya itu apa sih? Nah, itu kan kita dapatkan di KPI ini. KPI yang mana KPI itu kita lihat di sesuai dengan tujuan strategik dari departemen kita atau bukan gitu. Sama kayak tadi, kalau semisal KPI terus solusi-solusi kita itu nggak nyambung dengan bisnis proses, nggak nyambung dengan strategik objektif atau tujuan utama dari eh, organisasi kita, kita nanti akan ya cuma apa ya kehilangan arah gitu. Jadi melakukan sesuatu sulit-sulit tapi nggak ada dampaknya untuk organisasi kita. Nah, di sini kalau dalam rangka untuk membuat KPI dan juga nanti menentukan strategik objektif, itu yang perusahaan umum pakai itu menggunakan
balance scorecard. Balance scorecard itu sebuah konsep ya. Konsep di dalamnya itu yang ada 4 perspektif atau sudut pandang. Yang pertama perspektif finansial tentang keuangan, misal tentang revenue growth, cost efficiency, dan lain-lain. Terus ada tentang customer. Yang kedua, yang ketiga tentang internal business process. Jadi tentang ya memang internal kita gitu. Dan juga yang keempat mengenai learning and growth. Jadi kita kalau organisasinya itu misalnya nggak ada kaitannya sama customer, ya ya udah berarti customernya nggak usah dipakai. Jadi yang pakai yang hanya relevan saja. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum familiar dengan KPI, ada yang mungkin yang sudah pernah dengar ya. Jadi KPI itu kan tadi saya nyebutkan PI-nya, Performance Indicator. K-nya itu adalah key. Key itu adalah kunci ya. Jadi kunci itu tuh eh, pastikan nggak boleh banyak tuh. Maksudnya itu namanya Key Performance Indicator atau indikator performa kuncinya itu kan nggak mungkin indikatornya 20 gitu ya. Kalau 20 nanti kita bingung tuh. Ini sebenarnya kita itu lagi ngejar apa sih kok 20-20-nya itu dipantau gitu. Nah, otomatis kan kayak tadi kita membuat stratifikasi sebenarnya KPI yang Key Performance Indicator yang benar-benar relevan dengan kita itu sebenarnya harusnya itu berapa sih? Mungkin cuma 5 doang atau 6 gitu. Nah, ini. Jadi KPI itu menentukan kenapa KPI itu juga harus sejalan nih dengan SWOT yang kita lakukan. Supaya nanti, jadi dua-duanya itu inputnya harus benar, terus KPI-nya untuk mengukur juga harus benar. Karena kalau KPI-nya dipakai mengukur nggak benar, ya kita nanti akan terkesannya, oh kita tercapai terus, atau mungkin kita nggak pernah tercapai terus, padahal performance indikator atau alat untuk mengukurnya aja udah salah gitu. Tuh. Nah, ini sebenarnya ya alur aja ya. Jadi memang tanpa KPI itu kan memang ini ya, organisasi itu ya berdasarkan asumsi saja. Karena apa? Karena nggak di performance manajemennya atau manajemen performanya itu nggak dipantau, nggak dimonitoring, nggak dievaluasi secara kuantitatif. Jadi sebenarnya adanya KPI itu untuk mengetahui nih, oh sampai sejauh mana sih proses bisnis di tempat kita atau proses kerja kita itu sudah bagus atau belum. Nah, itu menggunakan KPI itu. Nah, ini sebenarnya ini saya singkat-singkat ya karena waktunya terbatas juga dan juga sebenarnya strategic planning dan performance management ini suatu hal yang gede kalau di industri itu. Jadi malah eh, di beberapa industri tertentu itu malah ada divisi sendiri atau departemen sendiri yang mengurusi tentang strategic planning dan performance management. Tapi ada beberapa di tempat lain tuh yang strategic planning dan performance management tuh ya harus ada di masing-masing divisi atau bagian atau departemen. Nah, di sini sama jadi neruskan yang tadi ya karena ini kan sebenarnya nyambung. Nah, itu eh, apa namanya? Buat SWOT. Jadi yang tadi kan sudah ketemu masalah tuh. Masalahnya apa, terus cari akar masalahnya, terus membuat SWOT-nya minimal dari 3 permasalahan, terus buat solusi atau action-nya kalau sudah ketemu SWOT-nya tadi ya. Terus dari itu teman-teman nanti buat KPI yang tepat untuk mengukur solusi atau action tadi itu apa sih gitu menggunakan konsep balance scorecard. Jadi nanti teman-teman cari aja di ChatGPT ya, ChatGPT tentang apa aja sih balance scorecard gitu. Terus KPI yang bisa dipakai apa saja. Nanti teman-teman bisa cari di situ. Nah, di tadi, dua tugas tadi itu saya mencantumkan maksimal 5 halaman. Kenapa kok sedikit? Nah, ini sebenarnya yang mungkin harus teman-teman tahu juga di industri. Kalau teman-teman nanti mempresentasikan sesuatu untuk yang levelnya top management, itu teman-teman nggak bisa menggunakan kayak gini, kayak tadi. Apa namanya? Saya menjelaskan satu-satu yang banyak slide-nya itu umumnya teman-teman akan diusir nanti. Kenapa? Karena eh, top management itu nggak perlu yang detail yang bertele-tele gitu. Jadi langsung
biasanya hanya 1 sampai 2 slide saja malah. 1 sampai 2 slide sudah menggambarkan gap analisis atau kondisi saat ini seperti apa, masalahnya apa, terus solusinya apa yang diambil, pertimbangannya apa, terus nanti dampaknya gimana. Sebenarnya biasanya 1 sampai 2 slide. Nah, di sini karena mungkin kita masih belajar ya, kita apa namanya? Saya minta untuk membuat dalam 5 halaman. Jadi kalau misal ada detailnya nggak apa-apa, disembunyikan di belakang aja. Tapi yang disampaikan nanti itu hanya dalam 5 halaman saja. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin sudah capek nih dari tadi eh, apa namanya dengarkan sesuatu yang abstrak ya. Ini kan memang sebenarnya kalau sebenarnya kita ngelihat case-case-nya tadi, itu ya saya harapannya sih teman-teman ya hanya sekedar tahu dulu ya. Karena kan mungkin sulit membayangkan ya rantai pasok itu apa, terus service level itu apa, KPI itu apa. Nah, harapan saya mungkin dengan tugas ini itu membantu teman-teman untuk menggali nih, menggali eh, lebih dalam. Oh, tadi saya dengar KPI. Saya coba cari tahu lah KPI apalagi ada tugasnya. Balance scorecard tadi dijelaskan cuma sedikit aja. Saya penasaran nih itu. Itu. Ada yang mau ditanyakan atau kita bahas ini? Sudah capek atau belum? Halo, Langsung bahas aja mungkin Pak yang di pertanyaan. langsung bahas ya. Jadi mungkin beberapa pertanyaan sebenarnya sudah terbahas ya, tapi coba kita lihat ya. Bentar. Kalau pas nggak puasa mungkin teman-teman sambil nunggu bisa minum-minum dulu, tapi kalau ini kan puasa ya. Bentar. Nah, ini sorry maaf tadi ngomong panjang lebar ternyata masih ke mute. Ini saya ngakses dari akunnya Bu Rizky ya, karena kan saya nggak bisa masuk ya di Classroom. Nah, ini kan ada banyak nih pertanyaan nih, kayaknya sejumlah mahasiswa ya. Sepertinya dari Bu Rizky diminta untuk semua bertanya ya. Nah, ini teman-teman saya anu nih tanya pilih dibahas tiga aja ya, tiga atau dibahas semuanya. Ini teman-teman keburu cari takjil nggak nih? Enggak sih Pak, aman Halo, Pak. aman ya? Semua aman ya. Nanti, tapi kira-kira saya tadi ngelihat beberapa itu ada yang sudah terjawab sih saat saya menjelaskan tadi. Nah, kita ini aja ya, singkat aja ya. Nanti yang kita detailkan yang mungkin belum terjawab. Nah, ini apabila ada kondisi mana kondisi itu belum pernah sama. Nah, ini tadi kan udah ya. Jadi kalau misal memang belum pernah terjadi ya, itu sebaiknya teman-teman meminimalkan untuk menggunakan insting ya. Jadi subjektif itu kalau bisa, apalagi kan teman-teman data analis tuh, jadi kan harusnya data driven ya benernya ini. Cuma eh, ketika ini apa namanya data itu belum lengkap, teman-teman bisa melakukan benchmark. Benchmark itu berarti membandingkan ya, membandingkan dengan industri lainnya yang sejenis atau pekerjaan lain yang sejenis gitu ya. Misal nih kayak misal teman-teman nanti jadi demand planning gitu ya tentang akurasi forecast. Nah,
teman-teman kan eh, apa namanya belum tahu nih akurasi saya itu seberapa sih. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang standar umum. Jadi yang dikatakan akurasi bagus ya di atas 85% gitu. Jadi ya itu tadi. Kalau saran saya itu teman-teman minimalkan menggunakan insting atau subjektif ya. Jadi mending cari data yang lain atau benchmark tadi yang sejenis tadi. Di sini, maka sebenarnya mengapa isu yang diangkat harus berdampak juga nah, ini yang dimaksud mungkin yang anu ya, yang eksternal ya, opportunity dan threat tadi. Jadi karena memang SWOT itu, kalau itu isu itu nggak berdampak juga pada kompetitor, itu berarti kan yang punya masalah sebenarnya kita kan. Jadi kalau yang punya masalah kita, berarti yaitu masuk kelemahan kita, bukan masuk sebagai ancaman ya. Kalau ancaman itu berarti semua semua itu terancam. Karena nanti akan beda solusinya ketika eh, itu sebagai threat dan itu sebagai weakness. Kalau weakness kan kita bisa selesaikan internal tuh. Solusi-solusinya adalah solusi yang mengarah ke internal ya. Nah, kalau semisal udah masuknya threat, nah kita bisa melihatnya lebih gede lagi, lebih luas lagi. Oh, ini ternyata semua terdampak ya. Jadi kita harus cari cara nih, atau mungkin pendekatan. Kalau masalah regulasi berarti oh coba pendekatan ke pemerintah atau mungkin hal yang lain. Dan juga malah itu bisa sebagai eh, potensi kita untuk oh karena memang semuanya kena dampak, kalau saya bisa lebih duluan bebas dari ancaman ini, berarti saya lebih unggul daripada kompetitor lain. Itu. Untuk yang selanjutnya, oh ini konvensional ya, manajemen seringkali lebih meriah pemadam kebakaran daripada. Nah, ini menarik juga nih pernyataannya, pertanyaannya nih. Jadi kalau setahu saya ya, pengalaman saya di industri itu, top manajemen itu eh, umumnya itu mereka output base. Jadi nggak peduli proses kita apa, yang jelas kalau semisal outputnya nggak tercapai, ya kita kena semprot gitu. Nggak peduli, oh saya udah berusaha nih Pak, dan lain-lain seperti itu. Atau mungkin eh, jarang yang menghargai proses. Jadi menghargai proses itu, misal kita jelaskan, oh, anu Pak, ini tuh masalahnya kayak gini, gini, gini. Kita sedang menyusun sistem nih, ini. Nah, ada beberapa yang mau mau apa memahami itu, tapi banyak yang nggak peduli. Jadi pedulinya adalah outputnya harus bagus. Jadi outputnya jelek, ya kamu tetap tak salahkan sampai dengan outputnya bagus. Nah, sebenarnya pemadam kebakaran ini tuh umumnya orang mayoritas ya. Jadi kayak distribusi normal ya. Ya jadi distribusi normal di perusahaan itu semuanya itu hampir sebagian itu adalah pemadam kebakaran ya. Jadi dia baru rame, baru kaget, baru menyelesaikan masalah itu ketika masalah itu semakin membesar. Dan umumnya kalau kondisi kayak gitu, itu nanti yang diambil adalah solusi yang kuratif bentuknya atau korektif. Jadi hanya memperbaiki sesaat aja, dia nggak sempat untuk lihat akar masalah, bla 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 kayak tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, kalau seperti itu mungkin di awal, oh cepet nih, sudah terselesaikan manajemen, oh yaudah selesaikan. Tapi kemungkinan besar pasti akan berulang lagi, dan kalau berulang lagi manajemen biasanya tingkat kemarahannya akan naik beberapa kali lipat. Nah, kok bisa kejadian lagi bla bla bla. Nah, sebenarnya kalau saya sih lebih eh, saat ini ya selama ini tuh lebih menerapkan ke memetakan masalah. Jadi memang terkesannya agak lama, tapi itu nanti yang kita dapatkan, solusi yang kita dapatkan itu benar-benar bisa men-tackle atau apa namanya, menghilangkan akar penyebab lain yang supaya tidak muncul. Nah, ini BW analisis tadi udah ya. Kapan kita menggunakan itu? Kenapa harus berdasarkan kondisi yang aktual dan tidak boleh saling kontradiktif? Kenapa belanja sekedar selesai tapi harus terukur secara. Nah, ini sebenarnya kenapa kok nggak boleh saling kontradiktif? Tadi kalau kontradiktif jadi bingung no. Lah, kita punya kekuatan ini tapi kok jadi kelemahan. Nah, berarti kita eh, solusi kita apa nih? Kita menganggap kita kuat atau kita menganggap kita lemah. Nah, makanya kalau saya ya, pengalaman saya selama ini ketika membuat SWOT itu
kalau sudah kontradiktif itu saya bawa ke weakness. Jadi memang saya lebih meminimalkan eh, strength yang ada di situ. Jadi supaya mindset saya berpikiran bahwa saya itu masih banyak area untuk improvement gitu. Jadi saya itu belum benar-benar bagus. Karena umumnya kalau sudah kebawa ke strength semua, nanti pasti akan merasa, oh saya baik-baik saja kok gitu. Karena saya sudah unggul nih di sini. Terus ini dalam terdapat sebagai metrik, apakah sama metrik tersebut bisa otomatis? Apakah gambar? Nah, tadi sudah kejawab ya. Jadi sebenarnya nggak semua, apalagi kalau teman-teman mungkin di bagian atau departemen tertentu ya. Jadi nggak semua perspektif di balance scorecard itu dipakai. Jadi dipakai yang benar-benar relevan. Dan juga KPI itu teman-teman harus milih juga KPI-nya itu namanya key ya tadi ya. Jadi sebisa mungkin ya semakin sedikit itu semakin bagus. Berarti semakin sedikit bukan berarti sedikitnya itu berarti yang di monitoring performanya juga sedikit bukan. Tapi gimana caranya dalam proses kerja itu bisa semua dikerucutkan itu ke arah yang lebih apa namanya variannya lebih sedikit. Jadi misal eh, demand planning itu membahas masalah akurasi forecast, inventory, dan lain-lain. Nah, KPI-nya itu nggak perlu per satu kegiatan itu ada KPI-nya. Jadi kita bisa melihat, oh sebenarnya beberapa kegiatan itu bermuara di satu titik. Nah, titik itu yang kita ukur performanya. Dan KPI itu umumnya di berbagai perusahaan itu umumnya tidak nyambung antara KPI perusahaan dengan KPI departemen atau bagian. Nah, itu yang fatal, kesalahan fatal. Karena apa? Di departemen, misal di maintenance dia bagus nih KPI-nya. Padahal kalau dinaikkan ke atas di plan manager, di operation, GM operation itu hal-hal yang lain tuh malah jelek. Jadinya kayak yang lokal optimum tadi. Jadi di bagian tertentu bagus, padahal bagian ini harusnya nyambung nih dengan nyambung langsung ke perusahaan. Nah, jadi misal tekniknya bagus, merasa mesinnya nggak ada masalah, tapi penjualannya nggak pernah tercapai, meskipun ada beberapa macam ya, yang sebenarnya kalau eh, ditarik ternyata lo mesinnya itu ya nggak optimal loh. Tapi teknik kenapa kok bagus KPI-nya? Ternyata tekniknya ngambil KPI-nya itu yang nggak sesuai dengan proses kerjanya. Harusnya yang dicek itu dipantau itu performa mesinnya, tapi yang diukur itu adalah tingkat komplain orang produksi misal, atau mungkin jam kerja teknisi. Nah, itu kan sebenarnya nggak nyambung dengan efektivitas dari mesin tadi itu. Nah, kalau KPI-nya nggak nyambung, hasilnya bagus, tapi ternyata di sisi perusahaannya jelek banget karena nggak nyambung itu. Nah, ini sudah ya yang SME tadi ya. Jadi perlunya untuk apa? Jadi karena memang mereka yang lebih paham ini domainnya. Kecuali kalau teman-teman adalah SME di situ ya, mengenai data misalnya ya, teman-teman aja yang sebagai SME-nya. Terus untuk mengukur pesan dikatakan. Nah, KPI itu untuk kalau industri yang sudah menerapkan ISO 9001, Quality Management System itu pasti harus ada KPI ini. Jadi harus ada runtutannya tuh. Strategic objeknya apa, terus KPI-nya apa, proses kerjanya gimana, terus dalam menghasilkan itu pakai analisis apa, SWOT-nya apa itu kalau sudah ngambil ISO 90.001 itu ISO 9001 itu pasti akan di apa harus ada itu. Jadi KPI itu harus ada karena memang untuk ngukur tadi ya, ngukur tingkat keberhasilan itu. Nah, indikator KPI biasanya ditentukan dari apa? Ya, KPI itu ya indikator itu. Jadi karena Key Performance Indicator itu. Jadi KPI itu adalah indikator itu sendiri. Jadi berhasil atau tidaknya, nah itu tergantung dari oh KPI ini kita mengukur akurasi forecast. Nah, itu kan kita KPI harus punya target tuh. Targetnya berapa? 85%. Ketika KPI-nya forecast akurasi tadi kita hitung itu oh ternyata masih 75%, oh berarti belum tercapai. Gitu.
Nah, ini sebenarnya POAC dan PDCA ini saling melengkapi ya. Tapi umumnya POAC itu kalau teman-teman nanti kalau nggak salah kan ada ya nanti manajemen proyek ya. Nanti akan lebih detail dibahas di sana ya. Cuma umumnya kalau proses sistem manajemen atau manajerial itu menggunakan POAC ini. Nah, PDCA ini lebih ke melengkapi untuk kita buat continuous improvement tadi. PDCA ini kalau teman-teman mungkin gali lebih lanjut itu nanti ngarahnya bisa juga ke Six Sigma. Six Sigma kan ada nih. Kalau teman-teman saya sarankan kalau semisal ada waktu itu ngambil sertifikasi Six Sigma. Biasanya ada sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hijau, terakhir black belt, sabuk hitam. Nah, di situ isinya tentang diagram tadi tulang ikan, Pareto, pokoknya tentang bagaimana eh, identifikasi masalah sampai dengan menemukan solusi dan solusi yang dipilih itu apa gitu. Tapi kalau Six Sigma bukan PDCA tapi menggunakan DMAIC, Define Measure apa saya lupa eh, action terus IC-nya ada itu DMAIC. Ya mirip-mirip sebenarnya dengan PDCA. Di sini ini sudah yang mengenai controlling ya agar proses terpidana. Nah, kalau ini kan sebenarnya controlling kalau dikaitkan dengan machine learning itu eh, kalau biasanya kita kan kalau running ini ya apa namanya prediksi ya atau forecasting ya itu kan bisa dikatakan bahwa oh sebenarnya forecast kita sudah bagus atau pemilihan parameter atau hiperparameter di machine learning itu sudah tepat itu kan harus ada nilai acuannya tuh. Nilai acuannya itu kita tetapkan tadi misal kalau dibawa ke ini ya strategic planning dan performance management itu nilai acuannya ya KPI-KPI yang kita pilih tadi itu. Kalau KPI-nya sudah bagus, sudah benar, ya udah berarti bisa dikatakan bahwa proses kerja yang kita lakukan itu sudah benar juga. Nah, kalau monitoring kan lebih ke ya dia kita hanya mantau saja monitoring hasilnya tapi belum sampai ke evaluasi. Bagaimana cara untuk menerjemahkan metrik teknis machine learning dan dalam metrik balance scorecard. Nah, di sini. Nah, ini mungkin teman-teman di sini mungkin masih terjebak berpikirnya di teknis ya, sangat teknis ya. Sedangkan yang kita bahas ini kan konsep-konsep manajerial ya. Jadi, tapi nggak ada masalah. Nanti teman-teman nanti bisa nih parameter-parameter teknis machine learning. Nah, itu kan sebenarnya tergantung teman-teman tuh mau menerapkan machine learningnya itu ke dalam apa gitu. Misal machine learningnya itu ke dalam sebuah peramalan tadi ya. Nah, peramalan kita kalau semisal mau ngukur keberhasilan peramalan, jadi peramalannya itu untuk kebutuhan proses kerja di bagiannya teman-teman atau departemennya teman-teman, kita bisa ambil apa namanya di balance scorecard itu di internal business process misal ya itu forecast akurasi gitu atau mungkin forecast bias kan bisa macam-macam tuh kalau peramalan kita bisa menggunakan forecast akurasi yang bisa diukur dari MAPE-nya juga ada forecast bias kalau MAPE kan nggak peduli itu kelebihannya eh, angka akuratnya itu positif atau negatif yang jelas pokoknya nggak akurat gitu akurasinya cuma berapa persen nah kalau bias kan lebih ke oh saya forecastnya kegedean atau kekecilan sih nah itu kan kelihatan. Nanti ada lagi mungkin teman-teman kalau familiar juga adalah forecast value added. Forecast value added itu teman-teman membandingkan forecast teman-teman dengan baseline. Jadi forecast dasar, misal pakai naif atau mungkin moving average. Apakah forecast teman-teman tuh lebih bagus nggak sih dibandingkan dasarnya itu? Jangan-jangan teman-teman susah-susah apa membuat model forecast, tapi ternyata nggak lebih bagus nih, nggak bernilai tambah nih dibandingkan forecast yang dasar itu. Nah, jadi teknis ini tadi teman-teman harus membawa ke dibawa kalau untuk mencari KPI itu harus menerjemahkan itu teknisnya tadi itu dipakai untuk apa gitu. Nah, kegiatan itu tadi itu eh, dalam ini enggak dalam siklus proses kerja teman-teman enggak? Kalau iya, berarti nanti naik lagi ke atas proses kerja apa sih yang membutuhkan
ini tadi teknis mesin learning tadi itu. Nah, dari situ itu nanti teman-teman cari KPI untuk ngukur itu apa sih gitu. Nah, tapi kalau teman-teman masih terjebak di teknis, hal teknis itu takutnya teman-teman nanti uh, ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, seperti orang-orang mungkin ya maaf ya, orang-orang ya saya pun juga sudah ngalami juga sebagai seorang teknik murni ya, mekatronik gitu atau mungkin orang IT itu mereka akan berkutatnya hanya pada hal yang teknis saja gitu. Sama kayak saya dulu pas masih jadi engineer, itu saya hanya terjebaknya hanya di oh mesinnya ini rusak ini PLC-nya harus saya program supaya lebih lancar, sensornya harus saya ganti dan lain seperti itu. Nah kita eh, jadi kehilangan ini apa namanya cara berpikir secara helikopter view itu karena kita hanya terjebaknya di yang benar-benar spesifik gitu. Nggak ada salahnya sebenarnya teman-teman kalau tergantung teman-teman nanti mau mengarahnya kemana. Apakah mengarah ke spesialis? Spesialis itu berarti kalau mesin learning ya spesialis mesin learning. Atau mungkin lebih ke arah manajerial. Manajerial itu berarti ya tahu mesin learning tapi tahu nih mesin learningnya itu mau tak pakai untuk apa dan mau tak manfaatkan seperti apa gitu. Mau tak kembangkan ke arah mana gitu. Terus ini selanjutnya, oh ini sering banget ini. Saya dulu pas masih menjadi MT, itu salah satu proyeknya, itu saya harus menggunakan fishbone ini. Jadi saya harus menangkap sebuah masalah, masalahnya itu harus saya cari tuh. Jadi kan sebenarnya ada tahap-tahapan tuh tadi yang belum saya ceritakan. Jadi ada mulai brainstorming dan lain-lain. Itu sampai saya tuh bisa menghasilkan eh fishbone yang benar-benar detail banget. Dan juga nanti alternatif solusi dan lain-lain itu harus lengkap. Jadi kalau dulu zaman saya manajemen trainee itu dipakai dan juga di saat ini itu dipakai, tapi untuk case-case yang tadi bukan pemadam kebakaran tadi. Kalau pemadam kebakaran, nah itu umumnya sudah mengabaikan fishbone itu. Karena kan nggak cukup waktu tuh untuk nyari dan lain-lain. Tapi konsep ini masih sering dipakai dan masih sangat layak dipakai ya. Terus ini teman-teman Anda yang tepat agar sebuah masalah dapat itu secara objektif. Karena peran. Nah ini malah pertanyaan yang saya ajukan di slide malah ditanyakan ulang nih. Nah itu jawabannya mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi harapannya dengan tadi saya sampaikan mungkin membuka wawasan teman-teman. Oh sebagai data analis saya harus seperti ini loh nanti. Terus misal nanti saya interview nih, katakanlah interview di perusahaan, saya bisa menjual diri, maksudnya menjual diri dalam hal positif ya. Ke perusahaan itu seperti apa sih? Membantu di sisi mana sih kemampuan saya itu? Nah, yang terakhir ini harus berpikir secara holistik, tapi yang nentuin ini udah holistik itu siapa? Untuk manusia kan, dan manusia pasti punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi sebenarnya Wabrikal itu benar bisa menghilangkan bias atau cuma mindah biasnya ke level yang lebih tinggi. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Nah, benar. Jadi holistik itu adalah kita berpikirnya secara menyeluruh. Jadi holistik itu bisa dikatakan kita cara memandang sebuah masalah itu helikopter view. Jadi eh, kita melihat dari atas ya. Memang kalau semisal dilihat dari atas, memang kelihatannya kan agak kecil-kecil ya. Tapi eh, di sisi lain kita bisa tahu nih, misal ternyata masalah produksi tadi, kalau kita lihatnya hanya point of view-nya adalah di produksi saja, kita kan nggak menangkap tuh sebuah masalah itu. Tapi kita coba naik nih pengamatan kita ke yang lebih tinggi gitu ya, point of view-nya ya. Nah, itu kan kita akan kelihatan tuh, oh ternyata produksi ini itu tuh ngefek ke ini, ke orang gudang, ke logistik, logistik ngefek ke orang sales ngefeknya nanti ke revenue perusahaan turun, kita nanti nggak dapat bonus, bla 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 seperti itu. Nah, sebenarnya eh, holistik itu adalah ketika kita bisa melihat sebuah masalah itu lebih ke atas ya, lebih sudut pandang kita ke atas, lebih menyeluruh ya. Nah, jadi bukan berarti oh ini yang menentukan holistik itu siapa dan lain. Jadi ketika teman-teman
eh, melihat suatu masalah itu bukan melihatnya itu ya memang menyelesaikannya itu di situ ya di bagian misal produksi ya produksi misal kalau itu masalah tapi ketika teman-teman sudah melihatnya itu oh keterkaitan bagian ini itu ada nggak masalah ini itu terkait dengan bagian lain itu sebenarnya teman-teman sudah eh, apa dikatakan berpikirnya secara holistik menyeluruh. Nah ini memang nggak gampang ya di level manajerial pun di beberapa perusahaan di tempat saya bekerja pun juga masih banyak manajer yang dia berpikirnya ya hanya eh, kacamata kuda ya, jadi hanya melihat bagiannya saja gitu. Padahal mungkin eh, dia sebenarnya bisa melihat lebih tinggi lagi, apalagi di posisi manajer itu. Dan bias itu sebenarnya ketika kita tahu keterkaitan antara oh masalah ini terkait dengan bagian lain, bagian lain, bagian lain. Nah, dan juga semuanya itu sudah dibuktikan dengan data dan tadi ya kondisi sulbi yang seharusnya itu harusnya bias itu sudah minimum. Jadi bukan karena oh, kita apa namanya ngelihat secara helikopter view, secara holistik, jadi biasnya hilang seketika, ya itu enggak juga. Jadi bias hilang itu ketika kita ngelihat secara holistik, tapi kita tahu nih apa namanya rangkaiannya dan sebenarnya ujung akhir yang atau hal yang harus diperbaiki itu terhadap standar yang dipakai itu seberapa sih gitu. Nah, mungkin kurang lebih itu teman-teman. Kira-kira jawaban dari saya tadi ini nggak menjawab semua nggak? Atau mungkin ada yang, oh pertanyaan saya tadi belum terjawab secara detail nih gitu, atau saya kurang paham nih. Gimana? Adakah komentar? Sudah Atau sudah terjawab, tidur Pak. ini saya dongengi tadi? Gimana? Ada yang mau Untuk yang menyampaikan pemadam pendapat? kebakaran sudah jelas sekali, Pak. Oh ya, siap. Nah, sebenarnya ini nanti kan eh, harapan saya dengan tugas tadi, nanti saya coba koordinasi dengan Bu Rizky ya. Jadi kalau saya eh, misal nanti ada penyampaian lagi materi lagi, nanti tugasnya saya minta untuk presentasinya di pertemuan kita selanjutnya aja. Saya nggak tahu sih, saya nanti akan apa namanya sharing ke teman-teman, diskusi dengan teman-teman tuh di materi apa. Kemarin sempat di ngobrol sekilas sih, mungkin manajemen proyek ya. Nah nanti sebelum eh, materi itu nanti kita coba presentasi. Jadi presentasi ini bukan untuk melihat benar salah ya. Jadi saya lebih ke oh teman-teman seperti apa sih apa namanya pemahamannya dan juga nanti kita bisa saling diskusi lah. Di sini nggak ada yang kalau di manajemen seperti ini nggak ini salah mutlak, ini benar mutlak sebenarnya nggak. Jadi bukan yang kayak matematika satu tambah satu itu pasti sama dengan dua gitu. Itu kalau di sini saya lebih ke eh, apa namanya gali teman-teman untuk apa membiasakan otaknya atau pikirannya itu lebih kritis gitu. Gitu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Ini janjinya 1 jam, 1,5 jam, tapi nyatanya berjam-jam ya. Ini saya mau maaf ya, karena memang saya sudah nyampaikan ke Bu Rizky beberapa waktu lalu memang materi ini terlalu besar gitu. Jadi kalau di industri pun juga eh, ini nggak bisa diselesaikan cuma 1 jam 2 jam. Itu bisa satu materi aja bisa mungkin 3 jam dan juga bahkan berseris ya, karena harus penerapan dan lain-lain. Ya nanti kalau eh, mungkin sekarang belum ada pertanyaan, nanti ada pertanyaannya pas mengerjakan tugasnya nanti kita bisa diskusi di pertemuan selanjutnya. Nah mungkin seperti itu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, ini saya boleh menutup ya, menutup sesinya ini, boleh? Boleh, Ya, Pak. mungkin, ya, oke. Jadi, mungkin eh, dari berapa jam ya berarti ya? Dari jam 2 ya, jam 2 sampai jam 4 ya. Ya, mungkin 2 jam ini kalau menurut saya sih kurang ya untuk buat teman-teman paham dan juga kan nggak bisa 1 jam langsung paham gitu ya.
Tapi ya harapan saya teman-teman kebuka dulu lah ininya. Tahu, oh ada SWOT toh, oh ada KPI toh. Oh ternyata masalah itu seperti ini toh. Nah, itu nanti yang buat teman-teman untuk merangsang di otak teman-teman untuk harapan saya sih mencari tahu lebih lanjut gitu ya. Apalagi ditunjang dengan harus mengerjakan tugas tadi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, ini tadi mungkin kalau nanti teman-teman sudah benar-benar terjun di lapangan, nanti akan bisa, oh, dulu yang dijelaskan eh, Mas Ali itu benar ternyata, atau malah, oh, ternyata kalau di aplikasi tempat saya sekarang itu nggak kayak gitu, tapi kayak gini, nggak apa-apa. Nanti itu kan ilmu kan terus update ya, makanya di sini kalau teman-teman ada yang sudah pernah belajar atau familiar, nanti nggak apa-apa. Jadi saya sih open ya, bukan yang kalian harus dengarkan saya dongeng gitu, bukan ya. Jadi harapannya lebih ngalir aja. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Izin live warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.